Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Setelah itu, Tan Yun mengangkat pil itu dan mengatakan bahwa semua pil yang dianggap pil suci terbaik saat ini hanyalah pil harta karun terbaik di abad pertengahan, dan seseorang telah mengubah kelasnya menjadi pil suci terbaik saat ini. Tan Yun bertanya pada Tan Xin Ying bahwa pil yang dianggap pil suci oleh Tan Xin Ying ini apakah memiliki manfaat untuk awet muda dan mempertahankan penampilan selama 30 tahun? Tan Xin Ying menjawab, benar, seperti itulah manfaatnya. Menurut Tan Yun, hal inilah yang justru membuatnya hanyalah pil harta karun terbaik. Kemudian Tan Yun mengangkat ke-12 pilnya dan mengatakan bahwa pil hasil pemurniannya ini adalah pil suci tingkat terbaik yang dikenal di abad pertengahan sebagai salah satu dari 3 pil raja di antara pil suci terbaik. Alasannya sangat sederhana, karena dengan meminumnya maka akan bermanfaat mempertahankan kemudaan selama 300 tahun, yang mana ini berarti 10 kali lipat manfaatnya dari pil awet muda Tan Xin Ying tadi. Begitu kata-kata Tan Yun terdengar, semua telinga para sesepuh menjadi panas. 300 tahun tidak mengalami penuaan. Tidak ada satupun manusia yang ingin menjadi tua dalam perjalanan kultivasinya, terutama ratusan sesepuh wanita. Jika ini benar, maka pil Tan Yun akan menjadi rebutan. Namun, masih ada hal yang lebih mengejutkan dari pil Tan Yun ini. Alasan sebenarnya kenapa pil suci tingkat terbaik ini disebut sebagai pil raja adalah karena ada sesuatu yang tidak dimiliki pil anti penuaan tingkat tinggi lainnya. Manfaat pil anti penuaan tingkat tinggi telah diketahui oleh para sesepuh wanita bahwa itu akan menjaga penampilan selama ribuan tahun. Semua sesepuh wanita menunggu Tan Yun berbicara manfaat tersembunyi lainnya. Ternyata pil Tan Yun ini selain mampu menjaga penampilan saat ini, tapi juga dapat mengubah seseorang yang mengkonsumsinya menjadi lebih muda. Jadi bukan hanya mempertahankan, tapi juga mengembalikan ke usia di bawahnya. Seorang parubaya akan terlihat seperti anak muda. Seorang anak muda akan kembali menjadi remaja. Demikian juga seorang wanita parubaya akan menjadi gadis belia berumur belasan tahun. Dan itu tidak akan berubah selama 300 tahun. Dan setelah habis 300 tahun, maka penuaan akan berjalan normal kembali. Perkataan Tan Yun membuat semua wanita yang hadir menjadi panas. Tidak ada wanita yang tidak menyukai kecantikan. Bahkan Sugeyu, seorang wanita yang berpangkat tinggi dan kuat, termasuk di antaranya. Sugeyu mengangkat suara bertanya, apakah benar yang dikatakan Tan Yun ini? Tan Yun menantangnya jika dia berani mencobanya dan memberi Tan Yun 1 miliar batu roh terbaik, maka Tan Yun akan menjualnya. Namun Sugeyu menantang balik dengan berprasangka jangan-jangan Tan Yun memberikannya racun. Tan Yun yang kesal kemudian berkata bahwa pil seperti ini sudah tidak ditemukan lagi sejak abad pertengahan, sehingga pil kelas di bawahnya sudah dianggap pil suci saat ini. Tapi karena Sugeyu menolak tadi, maka sekarang
Bahkan jika Sugeo sanggup membayar 1 miliar batu roh terbaik, tapi suasana hati Tan Yun tidak ingin menjualnya, maka Tan Yun tidak akan menjualnya lagi. Sugeo yang mendengar mukanya menjadi merah. Tan Yun kemudian memandang Subing yang berusia sekitar 26-27 tahun dan menawarkan untuk mencoba pil ini. Tapi Subing menolaknya karena masih ragu. Tan Yun terus menggodanya, apakah Subing tidak menginginkan menjadi lebih muda lagi? Tentu saja Subing mau dan bahkan sangat mau, tapi dia tetap memikirkan resikonya. Jika nanti terjadi kerusakan permanen pada wajahnya, itu pasti sangat menyedihkan. Kemudian Tan Yun memandang Tan Xinying dan menawarkannya dengan hormat. Tapi Tan Xinying berkata bahwa kenapa tidak mulai dari Tan Yun sendiri yang terlihat berumur 23 tahun, hanya berbeda sedikit dari Tan Xinying yang berumur 25 tahun. Tentu itu bisa dianggap sama saja. Tapi Tan Yun menjawab bahwa dia tetap ingin mempertahankan penampilan dewasanya saat ini dan tidak ingin berubah menjadi remaja. Di saat Tan Yun sibuk mencari sukarelawan untuk mencoba pilnya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berkata, "Tan Yun, aku akan mencobanya." Semua orang melihat ke arah suara itu, dan itu adalah Song Wuxiao yang sedang berjalan ke arah Tan Yun. Xiao mengatakan bahwa jika orang lain tidak percaya pada Tan Yun, maka Xiao akan selalu percaya pada Tan Yun. Xiao bertanya apakah Tan Yun akan menyukai Xiao yang terlihat belasan tahun nantinya ketika dia berubah. Tan Yun menjawab dengan tulus bahwa dia tetap akan menyukai Xiao, tidak peduli seperti apa penampilannya. Xiao pun segera mengambil satu pil itu dan menelannya. Tan Yun memperingatkan Xiao bahwa akan ada sedikit rasa sakit seperti tusukan jarum di seluruh tubuhnya. Saat ini semua mata terpusat pada Xiao untuk melihat perubahan apa yang akan terjadi. Setelah itu kulit Xiao tiba-tiba berubah menjadi lebih lembut, kenyal dan cerah seperti berusia belasan tahun saat pertama kali Tan Yun bertemu dengannya. Tan Xinying yang melihat itu sontak terkejut dan berseru, "Xiao, kau telah kembali muda." Xiao sendiri masih syok dengan perubahan pada dirinya sendiri. Tan Xinying segera memberikannya cermin dan Xiao yang melihat dirinya menjadi belia sangat senang sekali. Pada saat ini, baik Tan Xinying maupun Subing memandang Xiao dengan iri. Ketika Tan Yun menarik 11 pil yang tersisa ke tangannya, mata kedua wanita itu menatap Tan Yun dengan ekspresi malu tapi mau. Malu karena sebelumnya mereka menolaknya. Tan Yun yang melihat itu segera tahu dan memberikannya kepada Tan Xinying. Dan itu segera disimpan dengan cepat ke dalam cincin Tan Xinying. Begitu juga ketika Tan Yun memberikannya pada Subing. Subing malah meminta tambah satu lagi pada Tan Yun. Tan Yun menjelaskan bahwa itu hanya efektif diminum satu pil saja. Subing hanya mengangguk dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Dalam hati Sugeo, dia juga ingin memintanya, tapi dia tahu Tan Yun tidak akan memberikannya. Tapi hatinya berat untuk melepaskan kesempatan menjadi muda lagi seperti gadis 20-an tahun. Sehingga dia tidak bisa menahan diri dan mencoba bertanya lagi pada Tan Yun. Sugeo menawarkan, jika Tan Yun memberikan 3 pil, maka Tan Yun tidak perlu bertarung lagi melawan Yukin. Dan Sugeo berjanji dia akan mengizinkan murid sekte abadi untuk memasuki medan perang para dewa. Sebelum Dantai Xuanzong memberi isyarat pada Tan Yun untuk setuju dengan penawaran itu, Tan Yun lebih dulu menyahut bahwa dia akan setuju jika itu berlaku selama 10.000 tahun ke depan. Sugeo yang mendengar itu segera mendengus dingin dan terdiam. Sementara Murong Sisi memandang Xiao, dia ingin meminta pada Tan Yun, tapi dia masih belum bisa bersuara. Begitu juga Gongsun Ruoxi yang melihat Xiao dengan iri. Tan Yun kemudian menawarkannya pada Xuanzong.
Tapi Swansong berkata sama dengan Tan Yun. Dia menyukai tampilan dewasanya saat ini. Setelah itu Dante Swansong berkata pada Master Sekte Ruyan bahwa sekarang sangat jelas bahwa Tan Yun sudah menyempurnakan pil suci terbaik dan menurut aturan dia harusnya mendapat 800 poin. Ruyan Wuji masih membantah bahwa itu hanyalah perkataan Tan Yun saja, karena tidak ada yang bisa memastikannya selain Tan Yun. Sugoyu juga setuju, dan menurutnya bahan yang dipilih Tan Yun hanyalah tingkat 7, jadi dapat ditebak bahwa hasilnya pun hanyalah pil kelas menengah. Semua penatua juga setuju dengan pendapat kedua Master Sekte ini. Tan Yun kemudian kembali menegaskan bahwa ada kesalahan dalam pemahaman pemurnian pil. Karena menurut gurunya, bahkan hanya dengan bahan obat tingkat 3, jika pemahaman seseorang sangat dalam, maka dia bisa memurnikan pil harta karun terbaik. Jadi bagaimana bisa kelas pil obat ditentukan hanya dari level bahan obatnya? Namun semua orang masih belum percaya pada Tan Yun, sehingga Dante Swansong meminta Ruyan Wuji untuk membawa para elit kultivator agung dari Sekte Abadi untuk mengkonfirmasinya. Ruyan Wuji menganggap tidak perlu mengganggu para monster tua mereka dengan hal kecil seperti ini. Bahkan dia tidak akan memanggil mereka jika dia baik-baik saja. Sehingga Ruyan hanya akan memberikan nilai 20 poin untuk pil Tan Yun ini. Hal ini tentu membuat muka Dante Swansong memerah, karena jika hanya 20 poin, Sekte Suci akan berada di peringkat terbawah, dan jika mendapat poin penuh 800 poin, maka Sekte Suci akan menjadi juara di kompetisi alkimia ini. Penentuan ini sangat besar. Saat situasi tegang, tiba-tiba terdengar suara menggema dari langit yang berkata, "Wuji, teman kecil ini berkata benar tentang bahan obat tingkat 3 bisa membuat pil harta karun terbaik. Dan juga pil yang disempurnakan Tan Yun memang benar adalah pil suci terbaik yang telah hilang sejak abad pertengahan. Wuji, apa yang kau lakukan ini tidaklah mewakili Sekte Abadi, tapi hanya mewakili dirimu sendiri. Jika kau kalah, maka akuilah kekalahanmu." Setelah mendengar ini, tubuh Ruyan Wuji terguncang sambil menatap langit kosong. Dia menangkupkan tangannya dengan membungkuk sambil mengkoreksi dirinya lah yang sembrono. Tapi dalam hati Ruyan Wuji mendengus dingin karena bahkan monster tua Sekte Abadi membantu orang luar. Semua orang di Sekte Abadi tidak lagi bingung, karena yang mengkonfirmasinya adalah salah satu dari 5 pemimpin utama Sekte Abadi. Sementara pihak lain masih bingung kenapa pemimpin elit Sekte Abadi membantu Sekte Suci. Seketika ini juga semua mata menghina dan mengejek pada Tan Yun segera berubah menjadi keterkejutan. Karena sebenarnya Tan Yun telah menyempurnakan pil suci terbaik yang telah lama hilang sejak abad pertengahan. Berarti keterampilan alkemis Tan Yun setidaknya adalah alkemis suci dengan kemampuan pemurnian pil suci tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan bahkan tingkat terbaik. Shen Subing segera menangis haru. Divisi pil Sekte Suci akhirnya keluar sebagai pemenang, dan dia teringat gurunya saat ini. Dante Swansong juga berkaca-kaca matanya. Selama 10.000 tahun menelan kekalahan beruntun, akhirnya hari ini Sekte Sucinya menjadi yang pertama dalam kompetisi alkimia. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Semakin penasaran kan dengan dewa kita yang satu ini? Dan apa respon semua orang setelah kejadian tadi? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.